Ini gue mau cerita dikit nih. Tadi pagi tuh ya, kan hari Minggu. Ya hari ini kalian tahu semua lah hari Mother's Day. Nah tadi pagi tuh gue masih beres-beres di bawah. Terus gue lihat Cing-Cing turun. Nah ini anak kok hidungnya disumpel pakai tisu. Pasti dia pilek nih. Nah terus gue lihat dia megang kotak. Gue pikir itu tuh kotak tisu. Karena kan gue gak ngeliat ada pitanya ternyata. Terus dia bilang Happy Mother's Day Mami. Terus gue bilang thank you Cece. Terus gue peluk. Terus dia bilang this is for you. Oh gue baru nyadar ada pitanya. Berarti kado. Terus dia bilang buka gitu. Nah gue tebak dulu tuh. Gue bilang ini apa ya Ce? Kamu beliin Mami apa? Karena kotaknya kerasa agak berat. Gue nebak parfum, bukan. Lotion, bukan juga. Ya, tapi anak gue tahu sih, gue sih orang yang jarang pakai parfum sama lotion ya. Terus gue nebak lagi, iPhone. Cing-Cing ketawa, Cing-Cing bilang, I know Mami, you don't like iPhone. Ya emang bener sih, gue lebih suka pakai Samsung ya. Terus gue bilang, aduh gak tahu deh ini apa ya. Terus dia bilang, open it Mami, open it. Terus pas gue buka, gue bilang kamu beliin Mami Ray-Ban Stories. Dia bilang yes, because I know you want it. Emang sejak kira-kira setahun lalu sih, sejak gue tahu Ray-Ban itu udah merilis Ray-Ban Stories ya, gue cerita sama anak-anak gitu. Karena kan gue tuh tipe orang yang emang hobi baca ya. Dan gue tuh biasanya kalau ada sesuatu yang baru, ya nggak tahu kenapa gue merasa sih gue perlu cerita sama anak-anak mereka biar mereka tuh up to date aja gitu loh. Jadi waktu itu gue bilang sama mereka, ini nih kacamata nih keren banget, cocok nih buat Mami gitu. Mami kan suka foto, suka ngambil video. Terus gue bilang ini kacamatanya nih kalau Mami nyetir nih tinggal sentuh ujung atasnya tuh enak nih, bisa langsung klik-klik gitu. Dan anak gue juga nanya sih, terus gimana fotonya itu Mami, ibaratnya tuh nyampe kemana gitu. Gue bilang ya connect ke galeri handphone gitu kan. Ya gue cerita sama mereka tuh. Terus gue bilang juga bisa built-in earbud lagi. Pokoknya bener-bener ibaratnya tuh kacamata yang mungkin kita dulu cuman lihat di film-film James Bond, itu tuh menjadi nyata gara-gara engineer-nya Ray-Ban ini. Dan oh iya, kemarin gue juga baca tuh yang berita terbaru, Cina juga mau mengeluarkan kacamata seperti Ray-Ban ini. Dan satu lagi yang keren nih ya, yang bener-bener gue juga gitu loh. Itu tuh Cina, dia bakal menambahkan satu fitur penterjemah bahasa. Wah gile, itu bener-bener kayak wah mind blowing banget gitu loh. Ibaratnya lu pakai kacamata itu, nanti lu baca tulisan Inggris tapi nanti di pandangan lu itu bisa ditranslate ke bahasa yang katanya sih bahasanya lu bisa milih ya apa yang lu mau gitu. Wah gile, bener-bener teknologi zaman sekarang tuh wah maju banget ya. Tapi itu belum dipasarkan. Itu masih mungkin diuji coba terus ya. Namanya apa ya, kemarin tuh gue udah tahu namanya Reno kalau nggak salah deh. Iya Reno. Ntar gue share deh di story gue. Itu kalau ibaratnya diluncurkan di pasaran tuh kayaknya mungkin banyak juga sih peminatnya ya. Karena ya itu ada fitur penterjemahnya. Wah keren. Terus ya Cing-Cing tahu sih waktu gue ke New York itu bulan Februari ya. Jadi waktu itu gue ke toko Ray-Ban yang di New York City, yang di sebelahnya The Vessel. Itu gue udah nyoba,
Tapi ternyata mereka nggak ada yang size yang gue mau. Karena kan Ray-Ban Story itu ada 3 ukuran, small, medium, sama large. Dan mereka tuh cuman punya yang medium sama large. Gue nyoba yang medium itu terlalu apa ya? Ya terlalu gede gitu di muka gue. Terus ya gue nggak ambil. Nah makanya tuh Cing tahu gitu. Wah mami kayaknya kepengen nih yang ini gitu. Akhirnya ya udah deh, itu anak tuh ya dia mah emang udah ahli lah yang namanya nyari barang sama mesen-mesen online. Terus juga dia punya kartu sendiri kan. Dan akhir-akhir ini gue emang jarang istilahnya jarang melihat transaksi-transaksi dia gitu. Gue bisa sebenarnya ngelihat transaksi itu dia beli ini itu segala macam bisa. Cuman gue pikir ya inilah, males gue ngeliatinnya satu-satu. Karena paling dia biasanya tuh belinya kosmetik lah, nanti beli apalah, bedak segala macem. Pokoknya ya itu, gue tiap kali sih bilang sama dia, kamu tuh jangan beli barang-barang yang gak kamu butuhin gitu. Gue bilang sama Cing, there is different between what you want sama what you need. Kalau mami tuh tipe orang yang beli sesuatu tuh karena mami butuh. I really need that stuff. Bukan mami I want, bukan berarti I want terus aku beli gitu. Nah, kalau anak gue itu kayaknya tipe orang yang wah, gue suka nih. Gue nggak butuh tapi gue bener-bener suka, ya udah gue beli aja gitu. Ya, gue bisa ngerti sih, mungkin dia masih muda ya. Mungkin dulu waktu kita masih muda juga begitu gitu istilahnya. Wah, barang ini bagus nih, ya udah deh gue beli aja. Gue punya duit kok gitu. Tapi ya gitulah, mungkin karena gue juga udah usia udah cukup dewasa kali ya. Udah cukup tua kali ya. Jadi gue kalau beli barang-barang tuh selalu mikir, gue butuh apa enggak sih? Gue sih bisa beli, tapi buat apa gitu loh. Gue tuh padahal baru 2 hari yang lalu loh. 2 hari yang lalu baru bilang sama Cing juga tuh. Karena kan ada barang dateng kan. Barang dateng dan gue gak buka gitu. Karena emang dia yang pesen. Dan gue bilang, Cece kamu mesen apa lagi nih? Gue bilang, kamu tuh jangan itu loh. Jangan kalau punya duit, tiap kali ada aja yang dibeli. Nah gue kagak tahu dah istilahnya tuh. Jangan-jangan salah satu barang yang datang ya itu. Jangan-jangan ya ini si Ray-Ban Story. Aduh bener-bener deh. Gue sampai geleng-geleng. Dalam hati gue bilang ini anak jangan-jangan kalau duitnya cukup. Itu Samsung yang terbaru. Yang pernah gue ceritain sama mereka tuh Samsung Fold yang tipe Z ya. Itu kan RAM-nya 12. Dengan memorinya itu ada yang sampai 1 terabyte. Itu di Amerika dibanderol $2.000. $2.000. Ya biasa kan emang kalau ada Samsung keluaran baru tuh gue selalu ngisengin anak-anak. Gue bilang, wah Samsungnya keren nih, RAM-nya 12 loh, kenceng banget. Kalau iPhone mah gue bilang kalah, kagak ada yang RAM-nya 12. Gue nggak pakai iPhone sih, tapi gue tahu gitu loh. Gue tahu ibaratnya, oh iPhone 12 speknya ini gitu. Terus misalnya kayak iPhone 8 ya, dulu Cing punya iPhone 8 apa. Terus pernah juga dia pakai iPhone XR. XR tuh 2017 kayaknya Cing beli. Gue bilang ya ampun iPhone XR masa RAM-nya cuma 3. Pantes gue bilang kamu bilang lelet. Iya ya kayak gitulah, gue suka godain anak-anak gitu. Makanya tadi dalam hati gue mikir ini anak kalau punya duit jangan-jangan ini Samsungnya bakal dibeli ini nih buat gue nih. Aduh, anak-anak zaman sekarang tuh kadang-kadang gue merasa apa ya, gue merasa kadang mereka tuh nggak ngerti apa ya, ibaratnya
cari duit zaman sekarang itu ya nggak mudah-mudah banget sih ya. Ya itu menurut gua gitu loh. Gue bersyukur sih istilahnya tuh walaupun pandemik tapi gue masih kerja di rumah. Terus juga gajian juga tetap gitu loh. Anak-anak gue udah mulai gede. Dan gue juga suka bilang sih sama mereka, kalian itu harus ngerti the value of money gitu loh. Karena gue bilang kalian itu Gen Z, generasi anak-anak yang lahir di tahun 2000-an. Itu kadang gue ngelihatnya mereka tuh kayak tipe yang kalau orang Indo bilangnya konsumerisme ya. Ibaratnya ya handphone keluaran baru, wah kayaknya oke nih, gue harus ganti juga yang baru gitu. Gue bilang sama mereka, mami tuh orangnya ibaratnya selalu sih mengikuti perkembangan teknologi gitu. Paling gak gue ngerti lah, paling gak gue baca dan gue tahu apa yang terbaru di pasaran. Tapi kalau untuk diri gue sendiri, gue tuh pakai handphone, gue beli kalau gue butuh. Ini Samsung yang gue pakai aja tuh udah 3 tahun. Dan gue merasa Samsung gue tuh masih bagus. Memorinya juga gede. Iya, fotonya juga emang bisa muat banyak. Ini Samsung yang gue pakai ini fotonya tuh cukup 10.000 lebih. Karena gue pernah nyoba selama 2 tahunan gak gue transfer dan itu iya fotonya tuh banyak banget. Dan ya emang gue orangnya suka foto-fotoin anak-anak sih ya. Karena menurut gue mereka tambah hari tambah tumbuh besar. Dan kadang-kadang sometimes our memory itu like sedikit demi sedikit tuh ada yang hilang. Itu yang gue rasain. Karena kalau gue melihat foto-foto mereka waktu kecil-kecil, waktu mereka umur 4 tahun, 5 tahun gitu, kadang gue sendiri ngeliat, oh mereka pernah ya gambar ini buat gue gitu. Karena kan dulu anak-anak gue waktu masih kecil tuh mereka suka ikut apa ya, ikutan inilah istilahnya acara-acara di daycare gitu. Dan ketika gue melihat foto mereka yang dulu, itu gue jadi inget lagi. Oh iya ya, dulu mereka pernah ini ya, tur ke dalamnya Auntie Anne, pretzel Auntie Anne, terus mereka belajar bikin pretzel gitu. Terus pernah juga istilahnya mereka tuh difoto sama pihak daycare seolah-olah mereka tuh kayak penjahat gitu. Dan di make upinnya lucu-lucu gitu. Ada yang bungkanya kayak bonyok habis digebukin. Ya menurut gue itu sebuah kenangan sih buat gue. Makanya dulu-dulu tuh Veve suka nanya gitu, Mami, why kamu tuh kalau ngambil picture tuh banyak banget gitu. Gue bilang ya buat memorinya Mami nanti. Ya sekarang sih anak-anak gue kagak pernah nanya lagi tuh. Mereka mah udah apal. Maminya tuh tiap kali cekrek segala macem di foto. Dan iya emang gue sih biasanya tuh kalau udah fotonya banyak, gue transfer ke portable hard disk ya. Karena iya emang tuh kebiasaan gue dari dulu sih. Gue sih gak suka nyimpen di cloud. Samsung juga ada sih, Samsung Cloud ya. Tapi gue kurang suka sih nyimpen di Samsung Cloud itu. Jadi gue gak pernah ngotak-ngatik cloud. Gue mendingan beli portable hard disk. Itu biasanya gue beli yang 2 terabyte. Kemarin itu gue ngecek udah hampir penuh, jadi gue beli lagi 2 terabyte. Untuk menyimpan semua foto anak-anak gue.